Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis faktor internal dan eksternal dalam organisasi perpustakaan. Saya, Alia Ratu Balkis Ari, selaku moderator, akan memperkenalkan para pemateri pada hari ini. Pemateri pertama yaitu ada Alia Ummi Hasanah Siregar, pemateri kedua ada Halimatus Saudia, pemateri ketiga ada Yuda Aditya, dan pemateri keempat ada Alia Ratu Balkis Ari. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita beralih kepada pemateri yang pertama. Pemateri pertama akan membahas tentang pengertian dari organisasi perpustakaan. Kepada Alia Ummi Hasanah Siregar, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ummi Hasanah Siregar, NIM 0601192020. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian organisasi perpustakaan. Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti kitab, buku-buku, dan kitab primbon. Kemudian kata pustaka mendapat awalan per dan an, menjadi perpustakaan. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan, perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Perpustakaan menurut beberapa ahli. Menurut Sulastyo Basuki, perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Menurut Ibrahim Bafadal, perpustakaan ialah sebuah unit kerja dari satu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun berupa non-buku material, yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Menurut Larasati Miburka, perpustakaan adalah satuan unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk dipergunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Organisasi perpustakaan. Organisasi perpustakaan setiap perpustakaan, baik kecil maupun besar, perlu diatur dan ditata dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan kerjanya dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pengetahuan tentang seluk-beluk pelaksanaan dan teknik kepustakawanan disebut organisasi dan administrasi perpustakaan. Semua kepala perpustakaan dan kepala unit kerja dalam perpustakaan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang organisasi dan administrasi perpustakaan, sehingga dapat melaksanakan tugas pimpinan dengan baik. Untuk dapat memperoleh hasil yang baik, diperlukan kemauan dan kemampuan tenaga untuk bekerja sama, sehingga dalam suatu organisasi perpustakaan, baik itu di sekolah ataupun yang lainnya, perlu ada pembagian tugas untuk pelaksanaan yang meliputi beban kerja yang harus dipikul, jenis pekerjaan yang beragam. Baiklah, terima kasih kepada Alia Ummi Siregar yang telah menyampaikan materinya mengenai pengertian organisasi perpustakaan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kedua, Halimatus Saudia, yang akan membahas tentang lingkungan organisasi. Kepada Halimah, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Saudia, NIM 0601192015. Saya akan membahas tentang lingkungan perpustakaan. Lingkungan perpustakaan. Yang dimaksud dengan lingkungan perpustakaan yaitu semua
faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan perpustakaan dan hasil pelaksanaannya. Faktor eksternal dalam lingkup kerja yang pertama yaitu organisasi induk. Dapat berupa sekolah, universitas, dan lain-lain. Yang kedua, pemasok. Pemasok yaitu yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan perpustakaan. Yang ketiga, asosiasi perpustakaan, yaitu perkumpulan orang-orang yang berkecimpungan dalam perpustakaan dalam wilayah tertentu. Yang keempat, pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna yaitu semua pemakai perpustakaan. Yang kelima, pemerintah. Yang keenam, sponsor, yaitu yang menyumbangkan dana atau material yang dapat digunakan oleh perpustakaan dalam proses operasional perpustakaan. Faktor eksternal dalam lingkup sosial yang pertama yaitu kekuatan ekonomi, yang kedua teknologi, yang ketiga politik, hukum, yang keempat sosiokultural. Sedangkan dalam faktor internal yaitu yang pertama struktur, yaitu bagaimana cara perpustakaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Yang kedua, budaya, yaitu nilai-nilai perilaku yang dapat diterima oleh anggota manajemen puncak dan atau sampai dengan karyawan operasional. Yang ketiga, sumber daya, yaitu adalah aset yang merupakan bahan baku dari perpustakaan. Aset merupakan kemampuan atau keahlian seseorang. Terima kasih. Terima kasih kepada Halimah yang telah menyampaikan materinya mengenai lingkungan organisasi. Selanjutnya kita akan beralih kepada pemateri ketiga, yaitu Yuda Aditya yang akan membahas tentang lingkungan strategis organisasi perpustakaan. Kepada Yuda Aditya, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Aditya, NIM 0601192045. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan strategis organisasi. A. Konsep strategi. Strategi merupakan suatu rencana tindakan jangka panjang yang luas dan bersifat umum yang menentukan rumusan kebijakan organisasi dan program-program tindakan. Dalam Antoni 1990 dalam Supriyanto 2005. Ada empat tingkat dasar strategi meliputi: A. Strategi besar bagi organisasi secara keseluruhan. B. Strategi unit perencanaan publik, strategis atau IJPS, atau unit perencanaan nirlaba strategis UPNS. C. Strategi program atau pelayanan. D. Strategi fungsional atau seperti keuangan, penempatan staf, fasilitas, dan usaha pendapatan. B. Lingkungan strategis organisasi. Lingkungan sebagaimana diartikan meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan organisasi dalam Salusus 1996-319. Jadi, organisasi senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. C. Analisis lingkungan strategis. Tujuan analisis lingkungan. Terima kasih kepada Yuda Aditya yang telah menyampaikan materinya mengenai lingkungan strategis organisasi perpustakaan. Selanjutnya kita beralih kepada pemateri keempat, yaitu Alia Ratu Balkis Ari yang akan menyampaikan tentang analisis faktor internal dan eksternal dalam perpustakaan. Kepada Alia Ratu Balkis, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Ratu Balkis Ari, NIM 0601192014. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami mengenai analisis internal perpustakaan. Dari hasil analisa yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa faktor, yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan dalam perpustakaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kekuatan perpustakaan. Kekuatan perpustakaan tidak terlepas dari sumber daya manusianya, karena sumber daya manusianya memiliki tenaga kerja yang cukup terampil atau pengalaman dalam hal bekerja, karena hal itu merupakan suatu pilar penting agar perpustakaan tetap berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu adalah ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan saat ini kalau dibilang terbagi menjadi dua, yaitu
ruang perpustakaan khusus, dan ruang perpustakaan untuk membaca. Nah, hal ini tentunya sangat berguna bagi para mahasiswa dan pelajar lainnya serta pustakawan lainnya karena memiliki fasilitasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu adalah pengguna perpustakaan. Pengguna perpustakaan saat ini terbilang cukup berkembang karena setiap tahunnya terus bertambah. Peningkatan jumlah pengunjung pada tiap tahunnya itu merupakan kekuatan utama untuk perpustakaan. Namun hal tersebut harus sesuai dengan anggaran yang dialokasikan ke perpustakaan itu sendiri. Yang keempat yaitu adalah berlangganan jurnal dan paper. Perpustakaan nasional saat ini melakukan berbagai kerjasama dengan jurnal elektronik yang ada. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahan perpustakaan. Kelemahan perpustakaan tidak terlepas dari loyalitas pengguna terhadap perpustakaan pada saat ini, karena saat ini loyalitas penggunaan terhadap perpustakaan sangat rendah. Hal ini merupakan salah satu kelemahan perpustakaan yang harus segera dibenahi. Yang kedua yaitu adalah kinerja sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia itu tidak terampil, tidak berpengalaman, dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam perpustakaan, maka perpustakaan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya ada layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan merupakan nilai yang dipandang oleh para pembaca karena layanan perpustakaan merupakan suatu daya tarik bagi para pemustaka. Selanjutnya ada koleksi bahan pustaka, dan yang terakhir adalah minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tadi ya, Prof. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis eksternal dalam perpustakaan. Karena perpustakaan tidak hanya dipengaruhi dari segi internalnya saja, tetapi juga dipengaruhi dari segi eksternalnya yang sangat berguna untuk masyarakat. Yaitu diantaranya adalah sistem politik. Sistem politik perpustakaan mendapat dukungan dari pemerintah yang dilihat dari diadakannya renovasi dan partisipasi pemerintah dalam kegiatan perpustakaan. Yang kedua yaitu adalah sosial, budaya, dan demografi. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kebanyakan pengunjung ke perpustakaan menjadikan perpustakaan sebagai sarana diskusi dan bersosialisasi serta menjadi media temu dengan orang lain. Yang ketiga yaitu adalah ekonomi. Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengamatan bahwa pengaruh ekonomi yang berasal dari lingkungan eksternal memiliki pengaruh daya tarik yang begitu kuat dalam masyarakat, dan daya beli masyarakat yang rendah akan buku-buku dan media pengaksesan informasi masyarakat mendapatkannya semua di dalam perpustakaan. Yang keempat yaitu adalah perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi membuat kemudahan sehingga masyarakat banyak yang beralih menggunakan internet dibandingkan ke perpustakaan. Terima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkan hasil diskusi kami. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan kami tutup hasil presentasi ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.